Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatih wahtada bi hadyih waqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Faqala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur harus terus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, Rabb kita dan juga Rabbnya semesta alam, yang hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah pula kita memohon bantuan dan pertolongan, karena Allah lah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur harus terus senantiasa kita panjatkan kepadanya. Walaupun mungkin masih ada di antara kita yang masih dalam kondisi yang sulit, berada dalam satu kondisi yang masih kurang menyenangkan, disebabkan karena adanya dampak pandemi yang melanda negeri kita dan juga negeri-negeri yang lainnya. Namun sudah barang tentu, kesedihan apapun, kesulitan apapun yang kita alami, jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Jangan sampai kita larut dalam keterpurukan yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang lemah, menjadi manusia-manusia yang tidak berdaya untuk melakukan perkara-perkara yang akan memiliki manfaat buat urusan dunia dan juga buat urusan akhirat kita. Kita harus segera bangkit dari kesedihan kita. Kita harus segera bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus tetap menjaga semangat kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Karena itulah karakteristik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad bukanlah umat pemalas. Umat Muhammad bukanlah umat yang suka bersantai-santai dan berleha-leha, tapi umat Muhammad adalah umat yang giat bekerja, rajin beribadah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ingat pesan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada kita. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Entah manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Bersemangatlah kita dalam bekerja. Kalau kita termasuk orang-orang yang sudah bekerja, maka seriuslah bekerja agar pekerjaan kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat umat. Kalau ternyata kita tidak memiliki pekerjaan yang mapan atau pekerjaan yang layak, teruslah kita berusaha dan berusaha. Wasta'in billah, dan kemudian jangan lupa untuk kita memohon bantuan kepada Allah, memohon perlindungan, memohon bantuan dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah usaha tanpa diiringi dengan doa adalah sebuah kesombongan. Wala ta'jiz, Nabi mengatakan jangan lemah, jangan malas. Karena umat Muhammad adalah bukan sekelompok manusia pemalas yang sukanya bersantai-santai, duduk manis, berpangku tangan, mengharapkan belas kasih dari orang lain. Tidak demikian karakter dari umat Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, sekali lagi, kalaupun kita masih berada dalam kondisi yang sulit, maka jangan sampai kita larut dalam keterpurukan. Jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Sebagaimana kita nggak boleh larut dalam kesedihan dan keterpurukan, maka jangan sampai kesulitan-kesulitan yang kita alami membuat kita harus menutup mata dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya.
Jangan sampai membuat kita mengecilkan, mengkerdilkan, apalagi menafikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebab kalau kita mau jujur dan kalau kita mau membandingkan kesulitan-kesulitan yang kita alami di masa pandemi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, la yusawi syai'an, hal itu enggak akan ada apa-apanya. Berapa lama sih masa sulit yang akan kita alami di masa-masa pandemi? Insya Allah enggak akan lama. 5 bulan, 10 bulan, setahun lah insya Allah akan paling lama. Sementara sudah ada puluhan tahun, belasan tahun yang sudah kita lewati dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang nyaman, tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Kalau toh ternyata kita menjadi orang yang terkena dampak pandemi ini, kesulitan, karena info yang kita dapatkan demikian, bahwa wabah COVID-19 ini sudah sangat luar biasa, ya, memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam sendi-sendi kehidupan umat manusia, wabil khusus sisi perekonomiannya, sehingga banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan sandang dan pangan, banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan tambahan income, banyak orang yang harus kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus dirumahkan tanpa ada batasan yang telah ditentukan, dan seabrek kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kalau toh ternyata berbagai macam kesulitan ini mendera kita, maka anggaplah itu sebagai sebuah ujian hidup buat kita. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada umat manusia, wabil khusus kepada orang-orang beriman. Jadi ujian bagi insan beriman adalah sebuah kepastian. Ujian bagi insan beriman adalah sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, orang beriman harus siap untuk diuji oleh Allah. Perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Apakah manusia mengira seperti itu? Tidak. Ketika kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti sedikit banyaknya akan memberikan ujian kepada manusia tersebut. Dan beragam ujian itu sudah Allah sebutkan sebagiannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan, walanabluwannakum, sungguh pasti kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyai'im minal khawf, dengan sedikit dari rasa takut, dengan sedikit dari rasa khawatir. Dan saat wabah ini mendera berbagai macam negeri di belahan dunia ini, semua orang diuji dengan rasa takut, rasa kekhawatiran akan terpapar COVID-19 ini, yang sungguhnya lah itu bagian kecil dari rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Yang mungkin rasa takut itu enggak seberapa dengan mereka-mereka yang mungkin hidup di daerah konflik, yang setiap harinya mereka mendengar decatan senjata, yang setiap harinya mereka mendengarkan dentuman bom, mereka khawatir terhadap keselamatan diri mereka dan juga keluarga mereka, dan lain sebagainya. Jadi intinya, sedikit ataupun banyak, pasti ada sebagian orang-orang yang Allah uji bisyai'in minal khawf, dengan sedikit takut dan kekhawatiran, ya, bisyai'in minal khawfi wal ju', dan ada juga orang yang Allah uji dengan lapar, wa naqsim minal amwal, dan Allah uji dengan kekurangan harta, wal anfus, dan Allah uji dengan kekurangan jiwa, dalam artian akan ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh orang-orang yang dia kasihi. Ini juga merupakan sebuah ujian yang pasti akan Allah berikan kepada umat manusia. Wa basyiris sabirin, kemudian Allah mengatakan, beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh siapapun, maka kunci untuk bisa mengatasinya adalah dengan kesabaran dan juga dengan sikap husnudzon kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kondisi sulit ini membuat kita mencaci maki Allah, menyalahkan Allah, mengutarakan sumpah serapah kepada Allah. Jangan, ya, karena Allah itu Maha Hakim. Allah itu punya sifat hikmah. Sudah barang tentu pasti akan selalu ada hikmah dari berbagai macam kejadian yang ada di muka bumi ini. Allah itu enggak boleh kita pertanyakan perbuatannya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al.
Allah tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, justru merekalah yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. Kita yang berhak ditanya oleh Allah. Kenapa kita harus melakukan amalan ini? Kenapa kita tidak lakukan kebaikan itu? Kita yang pantas ditanya. Kita yang berhak ditanya oleh Allah. Sementara kita tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah harus menurunkan wabah ini kepada umat manusia? Di balik itu pasti akan ada hikmah bagi siapapun yang mencarinya. Karena Allah punya sifat hakim. Itulah pentingnya kita mengedepankan husnudzan. Bahwa pandemi ini insya Allah nggak akan lama. Dengan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kaum muslimin, insya Allah cepat atau lambat wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tegaskan itu 2 kali di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Insyirah. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya lah pada setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh pada setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan Allah tegaskan lagi di dalam surat At-Talaq ayat 7, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan pada setiap kesulitan itu pasti akan ada masa-masa mudah. Kita berharap kesulitan ini segera berakhir, lalu kemudian kita bisa mendapatkan berbagai macam hikmah dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Saat ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari terakhir dari hari-hari terbaik yang ada di muka bumi ini. Karena tidak tersembunyi bagi kita bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat agama kita. Di antara salah satu sebabnya bahwa di hari-hari ini atau di hari ini di tanggal 10 ini dan 3 hari setelahnya ada satu bentuk ibadah yang tidak ada di hari-hari lain, yaitu ibadah kurban. Masya Allah, kaum muslimin masih memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki memang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Karena pada ibadah ini ada 3 kebaikan. Yang pertama, dengan korban seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengalirkan darah binatang ternak. Beribadah kepada Allah lewat salat sudah sering kita lakukan. Beribadah kepada Allah lewat baca Quran sudah sering kita lakukan. Ini ada 4 hari. Kita lengkapi ibadah-ibadah kita dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengalirkan darah binatang ternak. Yang kedua, pada ibadah kurban itu ada kita sedang mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur karena Allah telah menciptakan binatang-binatang ternak tadi, ya. Yang dihalalkan kita untuk memakan dagingnya, dihalalkan bagi kita untuk meminum susunya, dihalalkan bagi kita untuk memanfaatkan kulitnya. Kemudian sebagian daripada binatang ternak yang ada di muka bumi dikorbankan oleh kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai sebuah rasa syukur yang Allah berikan terhadap rezeki kita, ya. 1 tahun rezeki Allah kepada kita itu luar biasa. Mungkin ada orang yang setelah panjang setahun dapat ratusan juta, diminta untuk berkorban, ya, dengan 3 juta rupiah, ya, kolektif sapi dan lain sebagainya, sudah barang tentu itu merupakan sesuatu yang tidak berat sesungguhnya lah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pada ibadah kurban ini ada wujud ketakwaan, ya. Ketika seorang berkorban, darah dari binatang ternak yang kita sembelih nggak sampai kepada Allah. Dagingnya juga nggak akan sampai kepada Allah. Kulit dan bulunya juga nggak akan sampai kepada Allah. Terus yang akan sampai itu adalah apa? Ketakwaan dari para pengkorban. Karena itu di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai daging-daging itu kepada Allah, tidak sampai darah-darah itu kepada Allah, karena memang Allah enggak butuh, ya, daging dari korban kalian. Allah enggak butuh darah-darah dari korban kalian.
tetapi yang akan sampai kepada kalian yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai adalah ketakwaan yang ada pada diri-diri kalian, ketakwaan yang ada pada hati-hati kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan amalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihfadna bihifdzik, Allahumma ihfadna bihifdzik, anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala, Allahumma najjina minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut, irham dha'fana wa tawalla amrana wakhtum bis salihati a'malana. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.